Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang masa penjajahan Inggris di Indonesia. Yuk kita simak. Penjajahan Inggris di Indonesia dimulai pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Masuknya pasukan Inggris menyerbu ke Pulau Jawa membuat Belanda tidak mampu bertahan dan akhirnya menyerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Tuntang yang ditandatangani oleh pihak Belanda pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Perjanjian Tuntang adalah yang pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Setelah Inggris menguasai Indonesia, Stamford Raffles ditunjuk untuk menjadi gubernur EIC atau East Indies Company di Indonesia yang diangkat pada 19 Oktober 1811 dan beliau menjabat selama 5 tahun. Dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan Raffles. Kebijakan dalam bidang pemerintahan yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Dan hal itu berlangsung sampai tahun 1964. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan pengusaha pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi yang dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib atau fair pledge levaranti yang sudah diterapkan dari zaman VOC. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent. Nah, untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas pertama, tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. Untuk tanah kelas 2, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. Kemudian untuk tanah kelas 3 atau tanah tandus, dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. Kemudian kebijakan yang keempat yaitu pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan. Yang kelima, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Kemudian kebijakan dalam bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles dianggap lebih baik dibandingkan dengan Daendels. Peradilan Daendels lebih berorientasi pada ras atau warna kulit, sedangkan Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Terdapat 3 badan penegak hukum pada masa pemerintahan Raffles. Yang pertama itu ada Court of Justice, itu terdapat pada setiap residen. Kemudian ada Court of Request, itu terdapat pada setiap divisi. Dan yang ketiga ada Police of Magistrates. Kebijakan dalam bidang sosial yaitu yang pertama yaitu dihapusnya kerja rodi atau kerja paksa. Kemudian yang kedua penghapusan perbudakan. Yang ketiga peniadaan pinbang atau disakiti, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Yang kedua, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris.
Yang ketiga, Cochin atau di Pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Sekian penjelasan tentang materi masa penjajahan Inggris di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.